Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini dengan kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah juga kita sekarang sudah memasuki hari ke-8 di bulan Ramadan. Semoga walaupun dengan kondisi pandemi Covid seperti ini tidak mengurangi amal ibadah kita dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, malah justru makin meningkat ibadahnya. Amin. Pada kesempatan hari ini, di kultum saya hari ini saya mengangkat materi tentang keutamaan sholat tahajud. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam ketika masih tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Nah, sholat yang paling utama selain sholat fardu adalah sholat di tengah malam. Ini menurut hadis riwayat Ahmad. Selain dari sholat wajib yang kita lakukan setiap harinya, ada amalan sholat yang tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat tahajud. Mungkin bagi sebagian orang, termasuk saya pribadi juga, kadang kita melakukan sholat tahajud ketika kita lagi tertimpa musibah. Karena memang sholat tahajud ini bisa jadi salah satu solusi untuk kita meminta petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa dikasih jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, ataupun juga keinginan-keinginan kita yang kita minta kepada Allah. Kita berdoa, kita sholat tahajud supaya Allah mengabulkan keinginan kita gitu, dan tentunya memberikan yang terbaik untuk kita. Dan seperti di Quran surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam maka kerjakanlah sholat tahajud, yaitu suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, Masya Allah nih, dari ayat itu kita bisa lihat tentang perintah untuk mengerjakan sholat tahajud sebagai sebuah ibadah tambahan. Dan dari ayat itu juga kita bisa lihat bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang senantiasa sholat tahajud ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Di sini ada beberapa keutamaan sholat tahajud yang saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama, bisa menepis kegundahan dalam jiwa, kegalauan kita gitu ya, seperti rasa galau, rasa gelisah gitu. Karena memang manusia ini tentunya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Allah tuh maha tahu segalanya, hal sekecil apapun Allah pasti tahu gitu. Kita nggak bisa menyembunyikannya dari Allah gitu. Sampai isi hati kita pun Allah tahu gitu. Jadi ketika kita merasa gelisah, galau, gundah gitu ya, kita sholat tahajud gitu. Insya Allah Allah akan menenangkan hati kita. Lalu yang selanjutnya sebagai penghapus dosa, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwa siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Karena sebagai manusia kita berharap bisa menjalani kehidupan ini dengan membawa amal soleh gitu. Untuk itu kita harus terus melakukan amalan-amalan yang baik agar dosa-dosa kita terhapuskan. Nah, salah satunya yaitu dengan sholat tahajud. Dari hadis riwayat Tirmizi, lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang sholih sebelum kalian.
ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rob kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Bahkan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Dan menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, Aisyah bertanya kepada Rasulullah mengapa suaminya sholat malam sampai kakinya bengkak gitu. Bukankah Allah telah mengampuni dosa Rasulullah baik yang dulu maupun yang akan datang? Rasulullah menjawab, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Jadi salah satunya seperti di Ramadan ini, semoga bisa menjadi momentum kita untuk menegakkan sholat tahajud, makin rajin sholat tahajudnya insya Allah. Dan dengan sholat tahajud juga Allah sudah bilang bahwa kita minta Allah pasti kabulkan gitu. Artinya Allah pasti mengabulkan gitu apapun yang doa-doa hambanya yang meminta kepadanya gitu. Walaupun nggak sesuai sama apa yang kita inginkan gitu, tapi Allah menggantikan itu dengan sesuatu yang lebih baik gitu dari apa yang kita minta, dari apa yang kita inginkan gitu. Jadi makanya pastinya kita harus selalu berbaik sangka sama Allah gitu ya, karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan gitu, bukan yang kita inginkan gitu. Mungkin kita menginginkan hal tersebut yang kita inginkan karena mungkin baik menurut kita, tapi belum tentu menurut Allah itu baik gitu. Tapi yang pasti apa yang menjadi ketetapan Allah, keputusan Allah itu udah pasti yang terbaik buat kita, seperti itu. Dan masih banyak lagi keutamaan dari sholat tahajud, seperti sebagai jembatan masuk surga ya, pintu masuk surga untuk kita, dan juga untuk kesehatan untuk tubuh kita, kita bangun di malam hari seperti itu. Ada salah satu kisah yaitu tentang seorang pemuda yang berusia 21 tahun, yaitu Muhammad Al-Fatih. Dia seorang pemuda yang memimpin laskar Islam untuk merebut menaklukkan benteng terkuat, yaitu benteng Imperium Bizantium. Dan dia pemuda yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib dan sholat malam gitu, sholat tahajudnya gitu. Makanya Allah tuh kasih kekuatan, energi yang luar biasa untuk Muhammad Al-Fatih dan pasukannya, sehingga mereka bisa menerobos benteng tersebut gitu dan menaklukkan Konstantinopel gitu. Dan masih banyak kisah-kisah lainnya, kisah banyak orang yang sudah merasakan manfaat atau hikmah dari sholat tahajud gitu. Dalam kondisi yang seperti ini, diharapkan tuh kita bisa makin rajin, makin bisa meningkatkan sholat tahajudnya. Sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah semoga kondisi ini, pandemik ini bisa segera berakhir, kita bisa beraktivitas seperti biasa gitu, bisa kembali normal seperti biasa gitu. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini gitu, semoga Allah mengabulkan doa kita gitu. Pokoknya tetap positive thinking pastinya sama Allah, berdoa terus, jangan pernah putus, dan kalau bisa sholat tahajudnya gitu. Juga untuk pribadi saya sendiri, bisa ditingkatkan terus sholat tahajudnya, meminta sama Allah semoga semuanya kondisi ini segera berakhir gitu, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, dan Allah selalu memberikan keberkahan, kesehatan untuk kita semua. Baik, cukup sekian kultum dari saya pada hari ini. Semoga bisa diambil hikmahnya, bisa memberi manfaat yang baik untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian kultum ini. Selamat
selamat berbuka puasa untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.